Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, kemarin kita sudah belajar tentang definisi kebudayaan, bentuk atau wujud kebudayaan, mengapa kita harus mengenalkan dan menanamkan rasa bangga terhadap kebudayaan bangsa sejak usia dini berawal dari keluarga. Kali ini saya akan berbagi tentang mengungkap 7 rahasia, mengenalkan dan menanamkan rasa bangga terhadap kebudayaan bangsa sejak usia dini berawal dari keluarga. Ayah bunda yang berbahagia, apa saja rahasianya? Rahasia pertama adalah mengenalkan nilai-nilai positif yang ada pada keluarga tersebut. Misalnya nilai terkecil mengenai adab, sopan santun, permisi, atau mengenai etika, mengucapkan terima kasih jika sudah menerima bantuan dari orang lain, mengucapkan maaf jika sudah melakukan kesalahan, dan lain-lain. Apabila budaya dasar yang sudah diterapkan dalam keluarga tersebut sudah melekat pada diri anak, tentunya hal ini akan mempermudah orang tua di dalam mengenalkan beragam seni budaya Indonesia yang lainnya. Buya Hamka pernah mengatakan, hendaklah budaya adab sopan anak-anak dibentuk sejak kecil, karena ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya, belum dirusakkan oleh adat kebiasaan yang sukar mereka tinggalkan. Apa rahasia kedua? Rahasia kedua adalah cara memperkenalkan budaya maupun segala perbedaan yang ada di dalamnya. Orang tua dapat mengenalkan melalui buku cerita tentang cerita sejarah, cerita legenda, cerita-cerita dari daerah seperti ada Gatot Kaca dan lain-lain. Mengenalkan permainan tradisional, mengenalkan kuliner, atau mengajak anak berkunjung ke tempat-tempat nilai bersejarah seperti museum virtual, candi virtual, kerajinan gerabah secara virtual, pusat kerajinan batik virtual, dan masih banyak lagi. Jika anak sudah mengetahui dan memahami keberagaman budaya yang dimiliki negaranya sendiri, hal tersebut juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, sehingga kemungkinan kecil anak terpapar pada budaya asing lainnya. Dari rasa percaya diri tersebut, anak menyadari, oh Indonesia hebat loh, oh Indonesia punya pahlawan atau superhero juga. Jadi anak nggak hanya tahu superhero dari luar negeri saja, oh Indonesia punya tari daerah atau seni-seni lain yang lain loh, dan seterusnya. Rahasia ketiga adalah kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan santun, baik dan benar, tidak dicampur-campur. Misalnya BTW, artinya by the way, anyway, busway, dan sebagainya. Ciri kita memiliki identitas, salah satunya adalah dengan menjaga bahasanya. Rahasia keempat, kita dapat menggunakan bahasa daerah di rumah. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Gunakan bahasa daerah dari mana kita berasal, yaitu bahasa ibu kita masing-masing. Ketika berada di rumah menggunakan bahasa daerah, maka anak akan menjadi terbiasa dengan bahasa ibunya. Dengan cara demikian, kelestarian masing-masing bahasa daerah akan tetap terjaga. Rahasia kelima adalah, untuk anak yang sudah lebih besar, kita dapat mengenalkan budaya yang ada di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua seperti mengikutkan anak dalam ekstrakurikuler tari daerah, atau drama, atau seni budaya lainnya, bisa dilakukan secara daring. Jika sejak dini anak sudah mampu mempraktekkan salah satu seni budaya yang ia ketahui, seperti tarian daerah, ya, dapat bermain seni dari macam-macam daerahnya, dari situlah hal tersebut dapat menumbuhkan rasa cintanya pada bangsanya sendiri. Selain menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya melalui beragam seni budaya tersebut, orang tua dapat memberikan pengertian dan dukungan pada anak mengenai seni apa yang ingin dikembangkan, seni budaya mana yang ingin anak perdalam. Setelah memberikan pengertian dan dukungan pada anak, orang tua dapat memberikan sebuah kesempatan pada anak untuk memilih atau memutuskan seni budaya yang ia ingin perdalam. Hal ini juga akan melahirkan sikap tanggung jawab pada anak untuk menjaga budaya yang terdapat di negeri itu sendiri. Seperti halnya lagu daerah, seni daerah. Apabila anak sudah mengikuti ekstrakurikuler tari, biarkan anak memilih tari daerah mana yang ia sukai. Misalnya apabila anak memilih tari A atau dance A, biarkan saja. Dari hak tersebut dapat memberi pemahaman pada anak, oh kalau saya memilih tari A, tentu akan menerima konsekuensinya, harus dapat gerakan seperti inilah, itulah, baju seperti inilah, dan masih banyak lagi. Rahasia berikutnya adalah menjadi teladan dan lakukan pembiasaan dalam keluarga. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama harus mengenalkan nilai-nilai yang positif dalam keseharian. Di antaranya mencontohkan perilaku positif dan berkata yang santun, yang baik dan benar.
orang tua harus mencintai budaya asli leluhurnya atau budaya daerah setempat di mana mereka tinggal. Ketika anak melihat teladan dari orang tuanya bahwa mereka sangat menghargai dan mencintai budayanya, maka kemungkinan besar anak akan meniru dengan senang hati. Ingat ayah bunda, anak tidak pernah baik dalam mendengarkan orang yang lebih dewasa, tetapi ia tidak pernah gagal dalam meniru dan mencontoh orang yang lebih dewasa. Apa rahasia ketujuh? Ayo kita mulai sekarang ayah bunda, nggak boleh tunda lagi. Mengenalkan dan mengajarkan serta menanamkan rasa bangga pada kebudayaan bangsa pada anak sejak dini menjadikan anak bersentuhan langsung dengan kebudayaan tersebut, sehingga kelak mereka akan menjadi generasi yang mencintai, menghargai, melestarikan nilai-nilai luhur bangsanya dan mengembangkan serta memajukan kebudayaan bangsa Indonesia. Maka betapa pentingnya kita mengenalkan dan menanamkan rasa bangga untuk mencintai kebudayaan bangsa kepada anak-anak kita sejak dini, berawal dari keluarga. Karena apa? Karena anak-anak kita adalah generasi bangsa yang akan menjadi pewaris bangsa. Selamat berkarya untuk putra-putri kita tercinta. Salam cerdas dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.